Masih bersama kami dalam Curahan Hati Perempuan. Tetap dengan Bu Vini, yang menurut penuturan Bu Vini dipisahkan dengan anak kandung sendiri ketika sang anak Arul ini berusia 4 tahun oleh sang suami. Pada saat itu masih dalam gugatan cerai, belum putus malah ya keputusan dari hakimnya. Kemudian yang ingin saya tanyakan adalah selama 1 tahun tidak bertemu dengan Arul, apa saja yang sudah Ibu lakukan? Melapor kemana saja? Yang pertama itu saya datangi KPAI. Pada saat itu saya bertemu dengan Pak Robert. Pak Robert bilang, ada apa Bu Vini? Saya ceritakan kronologisnya. Ini Pak, anak saya dibawa pergi sebelum ada putusan cerai. Oke, dia bilang, baik Bu, nanti kami akan adakan pemanggilan untuk pihak suami. Oke, saya pulang. Terus memang betul waktu saya pemanggilan itu pun dia konfirmasi, Bu Vini, ini ada pemanggilan pertama ya. Oke, terus ada lagi pemanggilan kedua. Pada saat itu saya pikir 2 kali pun tidak datang. Saya datangi lagi KPAI. Pak Robert, bagaimana ini? Sudah 2 kali pemanggilan, tidak ada feedback gitu kan. Sedangkan saya sebagai seorang ibu tidak mungkin juga menunggu sekian lamanya juga kan, menunggu lama gitu kan. Kerinduan ini udah amat sangat gitu. Kalau saya masih bisa mendengar suaranya, mungkin akan terbayar gitu kerinduan saya. Tapi benar-benar saya tuh nggak bisa dengar suara anak saya gitu. Bagaimana dia makan, bagaimana dia tidur, bagaimana dia menghadapi orang lain ketika mau jajan, dia minta makan, dia ingin apa gitu kan. Terus Pak Robert aja bilang, Vin, kita tunggu putusan dari pengadilan. Tapi Pak, berapa lama gitu? Itu saya gitu. Saya hanya bilang kalau putusan itu sudah ada, datanglah lagi ke KPAI. Oke, saya pulang, saya tunggu. Akhirnya putusan itu datang pada tanggal 23 September. Ini akan ya 2014 di hak asuh di saya. Hak asuh Kepada keluarga kan, Ma, ini putusan sudah di saya. Kita mau bagaimana gitu kan? Sedangkan saya udah sangat merindukan Arul gitu kan. Kakak juga kadang setiap doa malam sama bilang, Dek, semoga kamu di sana baik saja gitu kan. Semoga Allah melindungi adek gitu. Walaupun adek kecil, Allah berikan kekuatan yang amat sangat untuk tegar menghadapi ini gitu. Semoga kita bisa sama-sama gitu kan. Setiap malam itu saya berdoa gitu. Ya Allah, selimutilah anak saya dengan doa-doa saya gitu. Jagalah kesehatannya gitu kan. Lindungilah dia gitu. Walau saya tidak bisa melihat dan mendengar, semoga engkau selalu menjaganya gitu kan. Akhirnya ibu saya bilang, ya sudahlah nak, datanglah lagi ke KPAI. Mungkin ada jalan baik di situ. Saya datangin lagi ke KPAI. Pak Robert, ini berkas putusan dari pengadilan gitu kan, bahwa saya dimenangkan untuk anak saya gitu. Terus Pak Robert bilang, Bu Vini maunya seperti apa? Saya maunya dipertemukan dengan anak. Bagaimana pengasuhan selanjutnya gitu? Saya tidak ingin berebut anak. Anak itu bukan mainan Pak gitu kan. Bukan yang dipertaruhkan gitu loh. Ini kan problem antara saya dan mantan gitu. Tak perlu Arul menjadi seperti ini juga gitu. Pak Robert juga bilang, ya sudah, dia baca, oh ya putusan di ibu, oke. Tapi kami tidak bisa melakukan pemanggilan ketiga Bu Vini karena pemanggilan 1 dan 2 pun tidak ada feedback gitu. Jadi tidak direspon sama sekali. Akhirnya suruh tunggu banding. Pada saat itu saya udah nggak tahu mau ngomong apa gitu, cuma nangis di luar pagar KPAI gini, ya Allah, kemana lagi saya mesti memperjuangkan hak saya sebagai seorang ibu gitu. Vini, nanti kita lanjutkan kisahnya karena kita sudah terhubung dengan Kak Seto sebagai Ketua Dewan Pembina Komnas Perlindungan Anak. Assalamualaikum Kak Seto. Assalamualaikum Kak Seto. Halo. Halo, ya. Kak Seto, saya Oki dari Curahan Hati Perempuan, Kak Seto. Iya, baik Mbak Oki. Iya. Di sini sudah ada Ibu Vini yang Iya. sudah memperjuangkan anaknya, sudah lapor juga ke KPAI. Menurut pandangan Kak Seto seperti apa dan mungkin apa yang bisa dibantu dari Komnas Perlindungan Anak ini, Kak Seto? Iya, iya. Halo, Kak Seto. Iya, iya. Iya.
Jadi Bu Vini ini dipisahkan oleh ayah kandungnya. Jadi sang suami, mantan suami mengambil anak ketika Arul berusia 4 tahun. Padahal menurut hasil gugatan, menurut hasil perceraian itu hak asuh berada di tangannya Bu Vini. Tapi sampai sekarang tidak bisa bertemu dengan sang anak sudah 1 tahun lamanya, Kak Seto. Iya. Sudah lapor ke KPAI juga. Bagaimana menurut Kak Seto mengenai hal ini? Atau mungkin ada yang bisa dibantu dari Komnas Perlindungan Anak? Iya, ini saya nanti langsung bicara atau sekarang bicara sekarang? Boleh sekarang langsung bicara, Kak Seto. Silakan, ada Bu Vini di sini. Oh iya, baik. Intinya adalah bahwa ini adalah pelanggaran hak anak yang dilakukan oleh ayah dari sang anak ini. Karena ini melanggar pasal 78 kalau tidak salah, yaitu diskriminasi terhadap anak yang seharusnya dia juga bisa bertemu dengan sang ibu, tetapi tidak. Halo? Iya Kak Seto. Iya, jadi sebetulnya ini suatu pelanggaran hak anak yang dilakukan oleh ayah dari sang anak ini, karena ini adalah diskriminasi terhadap anak. Jadi seharusnya anak diberi hak untuk bisa bertemu dengan sang ibu, kok ini dihalang-halangi. Jadi kami nanti coba juga akan koordinasi dengan KPAI supaya bisa menjadi mediator dalam kasus ini. Artinya kalau diundang beberapa kali tidak juga hadir, maka ini tentu bisa dilaporkan ke polisi sebagai suatu tindak pidana yang tidak kooperatif untuk bisa melindungi hak-hak anak yang bisa bertemu dengan sang ibu, begitu. Baik, Kak Seto. Jadi yang bisa dilakukan saat ini adalah berkoordinasi nanti dengan Komnas Perlindungan Anak ya, Kak Seto ya, berarti ya, Pak ya? Iya, baik, ya. Baik, Kak Seto, terima kasih. Nanti mungkin selanjutnya Bu Vini akan berhubungan langsung dengan Kak Seto supaya bisa. Baik, kami kebetulan sedang di luar kota ini, dari perjalanan Semarang ke Pati. Iya, Kak Seto. Mungkin nanti hari Jumat atau hari Sabtu bisa koordinasi dengan kami di Jakarta. Baik. Terima kasih Kak Seto informasinya. Terima kasih banyak atas bantuannya. Baik, sebelum nanti kan harus mengklarifikasi nih tadi dari Bu Rina tadi ya, supaya tidak satu pihak. Tapi sebelumnya silakan Mbak Vera untuk memberikan komentar, memberikan saran, mungkin masukan terhadap Bu Vini. Ini yang paling berat ya. Anda sudah melakukan berbagai daya upaya untuk memenangkan hak asuh anak, dan Anda paham betul bahwa anak itu milik berdua. Anda sudah paham, tapi ada satu hal yang belum paham. Tampaknya mantan pasangan Anda dan keluarga besarnya belum paham bahwa yang dihadapi anak bukan cuma perceraian Anda berdua loh ya. Yang pertama, anak terluka ketika Anda bertengkar dengan pasangan Anda. Ketika Anda bercerai dengan pasangan Anda, anak lukanya lebih dalam. Ketika anak dihadapkan pada perpisahan, kemudian dipaksa untuk terpisah dari salah satu orang tua, Anda sedang menciptakan trauma secara emosional dan kemarahan-kemarahan yang Anda tidak bisa deteksi di dalam hati anak Anda sendiri. Jadi yang Anda sakiti saat ini, mungkin ya beberapa pasangan sering sekali loh ya ketika berpisah, Mbak Oki, sengaja menyakiti pasangannya, sengaja menyakiti mantan pasangannya dengan memisahkan anak, mengambil harta secara finansial itu yang paling kena secara emosional pada seorang ibu. Jadi beberapa laki-laki ya merasa ingin dimenangkan egonya, protes dengan perpisahan, protes dengan status yang dulu ya, berusaha menyakiti dengan memisahkan. Yang Anda sakiti sebetulnya bukan mantan pasangan Anda loh, yang Anda sakiti anak Anda, dan Anda ciptakan, torehkan trauma dan kemarahan yang Anda nggak pernah deteksi. Dampaknya nanti ke depan Anda akan lihat. Itu sih, Mbak Oki. Bu Vini silakan, saya sampai merinding nih, ya Allah, rasanya dipisahkan sama anak 1,5 tahun. Iya, Ibu silakan, ada harapan-harapan apa yang ingin Ibu sampaikan? Silakan Ibu. Harapan saya pihak-pihak terkait bisa membantu saya untuk mempertemukan kembali sama Arul, dan untuk keluarga mantan suami, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam kebersamaan kami dengan saudaranya tidak bisa berlangsung lama gitu. Tapi pada intinya ini adalah masalah kami gitu, yang tidak perlu lagi juga ada orang-orang ketiga. Dan gitu saya juga berharap ada kebaikan dari keluarga mantan suami untuk bisa duduk bersama, membicarakan bagaimana untuk pendidikan Arul ke depannya gitu loh. Saya tidak ada dendam, saya juga tidak marah. Keluarga besar saya juga mohon maaf apabila dalam pencarian saya tidak berkenan, semata-mata karena itu hanya saya lakukan untuk anak saya Anwarul Rizki. Untuk Arul, Bunda akan terus berjuang, Nak.
Bunda akan menjemput Arul. Arul bersabar ya. Semoga ada tangan-tangan lain yang dapat mempertemukan kita, sayang. Amin ya Rabbal. Bunda sampaikan kerinduan kakak, mbah, dan tante-tante untuk Arul. Semoga Arul kuat, walaupun usia Arul masih 5 tahun. Arul bersabar ya sayang. Bunda pasti akan jemput Arul dan kita akan kumpul bersama. Arul bundanya lagi mengusahakan, insya Allah lagi nanti ketemu ya Bu ya. Amin. Baik, untuk sahabat perempuan jangan kemana-mana, karena setelah ini kita masih akan mendengar kisah sahabat perempuan yang lainnya. Tetap bersama kami dalam Curahan Hati Perempuan.